Cerita Emmanuel, pemilik mobil Porsche, maafkan sopir truk karena iba meski rugi 120 juta rupiah. Pemilik mobil Porsche akhirnya buka suara setelah viral memaafkan sopir truk yang menabrak mobilnya. Seperti diketahui, Emmanuel Alvino adalah pemilik mobil sport Porsche 718 Cayman senilai 5 miliar rupiah. Mobil mewah Vino ditabrak oleh truk pengangkut barang. Bagian kanan belakang kendaraan eksklusif itu ringsek. Namun bukan kemarahan atau tuntutan hukum yang muncul, justru ketenangan dan empati. Kini pemilik mobil Porsche akhirnya muncul buka suara. Saat dikonfirmasi, Emmanuel Alvino menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Cilandak, daerah TB Simatupang pada Selasa, 29 Juli 2025. Ia menceritakan, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 22 malam. Alvino menjelaskan, mulanya terdapat perbaikan jalan tol di sisi kanan yang memicu kemacetan. Pada saat itu, 3 ruas jalan dan 1 bahu jalan mengerucut menjadi 2 ruas jalan saja. Akhirnya karena jalan mengecil jadi 2 ruas, otomatis bahu jalan terpakai karena arus kendaraan yang sangat padat, ujar Alvino saat dihubungi Kompas.com, Selasa, 5 Agustus 2025. Dia melanjutkan, mobil Porsche dia masuk dari sisi kiri jalan, sementara di sebelah kanan terdapat truk besar yang awalnya berada di belakang mobil. Menurut dia, posisi sopir truk yang berada di kemudi membuatnya tidak bisa melihat mobil mewah tersebut. Mungkin karena mobil ini kecil, ceper, dan truknya besar sekali, abang itu juga nggak ngelihat ya spionnya kalau di sebelah kiri dia ada mobil, papar Alvino. Dia pun merasa bahwa truk kian mendekat sehingga memutuskan untuk mengklakson truk. Namun, truk tersebut tetap melaju, karena kemungkinan Porsche berada dalam posisi blind spot. Pada saat itu, Alvino mengaku bisa melihat ban truk yang lebih tinggi dari mobilnya menempel dan berputar menggilasnya hingga mobilnya agak terangkat. Dia pun kembali mengklakson truk dengan marah-marah, tetapi truk nampak ingin kabur. Akhirnya, truk tersebut memutuskan berhenti di sisi kiri dan kedua pihak melakukan perdebatan selama 1 jam. Alvino melanjutkan, perdebatan disebabkan karena dia meminta nomor atasan si sopir, tetapi mereka menolaknya. Pada saat itu, terdapat sebuah truk rekan penabrak yang turut berhenti dan bergabung bersama mereka. Kedua sopir truk tersebut menolak dan menawarkan untuk menghubungi supervisor saja. Namun, karena terus merasa ditekan, akhirnya penabrak menyerahkan SIM dan STNK dia sebagai jaminan. Pada saat itu, Vino mengatakan, teman penabrak berpesan kepada dia, "Pak, tapi ingat ya Pak, kalau misal seandainya mobil Bapak diganti oleh bos saya kan mengenal sekali karakter bos. Tolong ya Pak, saya titip teman saya untuk dicarikan pekerjaan," ujar dia menirukan kalimat teman si penabrak. "Karena teman saya ini sudah tidak bekerja selama 6 bulan. Saya jadi saksi kalau anak istrinya cuma makan nasi pakai garam," sambung dia. Saat itu juga Vino mengaku langsung merasa iba dan menggunakan istilah mundur teratur dari perkara tersebut. Ia pun meminta stafnya untuk mengembalikan STNK dan SIM sopir truk. Selain itu, Vino juga menanggapi soal rekaman yang beredar. Vino mengatakan bahwa anaknya secara otomatis merekam proses perdamaian untuk jaga-jaga siapa tahu diperlukan. Karena pada saat perdebatan tersebut banyak masyarakat yang turut mengambil video perdebatan yang terjadi, maka mereka merekam momen damai itu untuk mencegah penggiringan opini. Vino lalu mengaku bahwa dia dan istrinya mengunggah video tersebut di media sosial sebagai kenang-kenangan. Sebab, mereka memperbaiki mobil yang tidak diasuransikan tersebut secara bertahap lantaran sedang berhemat. Adapun estimasi total kerugian mereka sebanyak 120 juta rupiah. Itu ada 3 panel. Ban belakang itu bisa hampir 100 juta per satunya. Lalu panel di atas ban cukup dicat aja 5 juta rupiah, dan panel yang patah sekitar 15 juta rupiah, plus biaya cat. Pesannya dari Jerman, menunggu 5 minggu, papar dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.